Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, berjumpa lagi dalam acara Moci Yuk Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Kali ini episode ke-15 bersama saya Wilda Rahmawati. Nah sahabat Bawaslu, di masa pandemi ini Bawaslu Kota Tegal tetap hadir untuk berupaya memberikan informasi dan perbincangan terkait demokrasi seputar pemilu dan pemilihan. Di episode kali ini saya tentunya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu narasumber kita Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Bawaslu. Selamat pagi. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan dapat melaksanakan aktivitas meskipun masih dalam masa pandemi. Ya, terima kasih Bapak. Untuk narasumber kita yang kedua ada Ibu Nurbaini SPDMH. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Mbak Wilda. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu bisa sapa sahabat Bawaslu semua yang sedang menonton kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kota Tegal dan sekitarnya dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Selasa, semoga kita senantiasa berbahagia. Ya, Bu, Pak. Di episode Moci Yuk yang ke-15 ini kita akan membahas tema tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, informasi untuk sahabat Bawaslu semua bahwa dalam episode Moci Yuk sebelumnya, tepatnya di episode yang ke-13 telah dibahas terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, jika dalam proses mediasi ini tidak dapat mencapai kata sepakat, maka dapat dilanjutkan dengan tahapan adjudikasi. Begitu ya Pak, Bu? Ya, betul sekali. Nah Bu, berangkat dari hal tadi nih Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan adjudikasi dalam permohonan sengketa proses pemilu Bu? Ya, Mbak Wilda dan sahabat Bawaslu Kota Tegal semuanya, adjudikasi dalam permohonan sengketa proses pemilu ini merupakan sebuah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pengertian adjudikasi ini tercantum dalam pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau yang sering kita sebut dengan Perbawaslu Mbak Wilda ya. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 yang menyatakan bahwa adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi, Bawaslu Kabupaten Kota ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mempunyai tugas untuk melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu. Begitu Mbak Wilda. Nah, dalam adjudikasi ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilaksanakan ya, rangkaiannya itu ya. Yang pertama adalah tahapan pembacaan permohonan pemohon. Yang berikutnya tahapan pembacaan jawaban termohon. Selanjutnya tanggapan pihak terkait, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan yang terakhir adalah tahapan pembacaan putusan. Begitu Mbak Wilda. Ini sedikit nambahi Mbak Wilda yang tadi disampaikan Bu Nur, bahwa perlu digarisbawahi bahwa persidangan penyelesaian proses sengketa yang disebut adjudikasi ini adalah tindak lanjut dari proses mediasi yang tidak mencapai kata sepakat ya. Jadi sebagaimana yang menjadi mandat undang-undang, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu ya, diantaranya melalui tahapan yang pertama mediasi.
ketika 2 hari mediasi tidak mencapai kata sepakat, dilanjut dengan proses yang namanya adjudikasi. Ini semacam kuasi peradilan ya, seperti di peradilan umum lainnya itu ada hakimnya, ada majelis hakimnya ya, ada pemohonnya, ada termohonnya itu. Nah, itu nanti gambaran proses adjudikasi. Jadi sekali lagi bukan serta-merta pengajuan proses penyelesaian sengketa pemilu itu langsung dilakukan adjudikasi, enggak. Berarti harus melalui tahapan mediasi. Dan tadi disampaikan bahwa sebelum penanganan proses penyelesaian sengketa pemilu ini, sengketa proses pemilu ini akan dilakukan schedule dulu ya. Jadi tadi seperti disampaikan Bu Nur, tahapan-tahapannya diatur gitu. Jadi bagaimana pemohon menyampaikan permohonan ya kan, dilakukan melalui formulir PSPP 01 dan seterusnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas tambahannya. Nah, jadi intinya adjudikasi ini suatu proses ya Bu ya. Iya, Proses. Tadi Ibu juga udah menjelaskan di dalam proses itu pasti ada suatu tahapan. Iya. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan ada 6 tahapan dalam proses adjudikasi. Betul. Gitu ya Bu. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan pembacaan permohonan pemohon, gitu ya Bu. Dalam tahapan ini Bu, ada informasi apa saja nih Bu yang harus tersedia dalam tahapan yang pertama ini Bu? Ya, dalam permohonan pemohon ya Mbak Ginta yang diajukan oleh pemohon ini terdapat beberapa hal yang harus tersedia. Terdapat beberapa poin, beberapa syarat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon harus terlengkapi, harus termuat ya. Ini kalau dihitung ini ada 9 jumlahnya, 9 poin atau 9 syarat ya, sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 13 ayat 1 dari huruf A sampai I. Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Di antaranya adalah yang pertama, poin-poin yang harus ada, yang pertama adalah identitas pemohon. Pemohon ini kan pihak yang mengajukan permohonan. Nah, identitas pemohon ini terdiri dari nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon atau faksimiles, dan jangan lupa di identitas pemohon ini harus pula disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lain yang sah. Ini poin yang pertama Mbak Wilda ya. Ya. Selanjutnya nomor 2 ini harus termuat identitas termohon. Termohon ini kan pihak yang diajukan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Nah, identitas termohon ini terdiri dari nama termohon, alamat termohon, nomor telepon atau faksimiles dari termohon. Selanjutnya sahabat Bawaslu, ini harus tersedia atau termuat uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, karena wilayah kami ini kan berada di Kota Tegal, jadi yang diuraikan secara jelas dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon ini adalah kewenangan Bawaslu kabupaten kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Apa saja nih dan bagaimana kewenangannya? Nah, ini sudah tercantum, sudah tertera, sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Tepatnya yaitu di pasal 103 huruf C. Ini sahabat Bawaslu nanti bisa searching ya di Undang-Undang Pemilu. Ini pasal 103 huruf C ini menjelaskan bahwa Bawaslu kabupaten kota berwenang atau mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa,
memediasi, atau mengajudikasi. Nah, ini bisa digarisbawahi ya, atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Lanjut Mbak Wilda? Lanjut Bu. Ya, ini pokok yang harus tersedia selanjutnya dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Seperti yang tadi di awal sudah jelaskan ya, bahwa pemohon ini adalah pihak yang mengajukan permohonan kan. Nah, apakah pemohon ini sudah sesuai dengan pasal 7 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019? Siapa yang dapat menjadi pemohon, siapa yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon, ini sebetulnya Mbak Wilda sudah dikupas nih di episode sebelumnya. Jadi kalau sahabat Bawaslu Kota Tegal yang selalu mengikuti channel YouTube kita ya, ini sudah hafal banget. Nah, siapa saja episode mediasi kalau mediasi, betul sekali, episode mediasi. Ya. Siapa saja nih yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon, ini sudah dikupas sebetulnya Mbak Wilda ya pada episode sebelumnya, yaitu terkait tema tentang mediasi. Pak Ketua ya. Iya, di situ sudah dijelaskan bahwasanya pemohon ini terdiri dari partai politik calon peserta pemilu, partai politik peserta pemilu, bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar tetap, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Mbak Wilda, kalau tadi kan kedudukan hukum pemohonnya, nah kalau sekarang ini selanjutnya adalah kedudukan hukum dari termohon. Kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon ini seperti yang tadi kita bahas Mbak Wilda ya, pihak yang diajukan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, siapa saja yang mempunyai kedudukan hukum sebagai termohon ini sudah tertera dalam pasal 8 Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Ya, termohon untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu, ini antara peserta dengan penyelenggara Mbak Wilda, peserta pemilu dan penyelenggara. Dalam hal ini penyelenggara adalah penyelenggara teknis ya, atau KPU. Ini adalah KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Nah, sedangkan termohon untuk sengketa antar peserta Mbak Wilda ya, antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, ini adalah terdiri dari partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD atau DPRD serta pasangan calon. Lanjut Mbak Wilda? Lanjut Bu. Ya. Poin berikutnya yang harus tersedia dalam permohonan pemohon ini adalah terkait uraian jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Ada tenggang waktunya ya Bu ya? Iya. Jadi sebuah surat keputusan atau berita acara Mbak Wilda ya, yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tegal misalnya, yang akan dijadikan sebagai objek sengketa, ini mempunyai batas waktu. Batas waktunya adalah 3 hari. 3 hari ya Bu? Iya, 3 hari sejak dikeluarkan. Maka ketika nih ya Mbak Wilda ya, ketika siapa ini pemohon ini merasa loh, ini kok dengan dikeluarkannya SK ini aku merasa ada yang dirugikan nih. Ini nggak boleh merenung terlalu lama, tapi harus bergerak cepat karena harinya kan jalan terus nih, penghitungannya jalan terus, jangan sampai melewati dari 3 hari. Nanti bisa kedaluarsa kan ya. Nah, pokok selanjutnya yang harus tersedia adalah pokok permohonan, seperti penyebutan secara lengkap dan jelas terkait dengan objek sengketa yang memuat kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa proses pemilu dan masalah atau objek yang disengketakan. Jadi sahabat Bawaslu, di sini harus ditulis secara jelas ya terkait dengan sengketanya dan juga masalah yang disengketakan. Selanjutnya poin yang ke-8 nih, ini
termuat tentang alasan-alasan permohonan. Ini berupa fakta yang disengketakan dan harus disertai bukti. Ada buktinya ya Bu, maksudnya ya, Bu. Nggak boleh ini alasannya begini, tapi tidak ada buktinya kan ya. Jadi harus disertai bukti yang akan diajukan. Misalnya nih, alasannya dengan adanya surat keputusan ini kan, maka menjadikan si pemohon ini ini tidak bisa melanjutkan ke proses tahapan selanjutnya sebagai peserta pemilu untuk mengikuti pemilu ya. Maka pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dalam rangka untuk mencari keadilan pemilu. Dan yang terakhir yang harus tersedia dalam permohonan pemohon sahabat Bawaslu ya adalah adanya petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon untuk diputus oleh majelis sidang. Apa saja nih yang dimohonkan oleh pemohon? Pemohon ini sebenarnya pengen apa? Itu harus ditulis, harus dituangkan secara jelas. Iya. Nah, permohonan tersebut diajukan kepada Bawaslu Kota Tegal secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dituangkan dalam formulir PSPP 01. Ya, Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa-apa saja yang harus tersedia dalam tahapan pembacaan permohonan pemohon ya Bu ya. Nah, dalam tahapan yang pertama ini boleh tidak Bu jika pemohon ini mengajukan suatu perbaikan? Pemohon mengajukan perbaikan. Boleh Mbak Wilda. Kenapa itu Bu? Iya, boleh sahabat Bawaslu ya. Pemohon ini boleh atau bisa mengajukan perbaikan dalam permohonannya. Kenapa? Mbak Wilda tanya kenapa tadi ya? Ya, karena majelis sidang ini memperhatikan kepentingan para pihak secara berimbang. Iya. Tetapi ada nih syarat-syarat agar perbaikan permohonan ini dapat dilakukan. Ada syarat-syaratnya ya Bu, Ada. tentunya yang harus terpenuhi ya Bu ya. Iya. Apa saja itu Bu? Yang pertama, perbaikan oleh pemohon ini dilakukan sebelum jawaban termohon dibacakan. Jadi dalam adjudikasi ini kan ada beberapa tahapan. Ya. Tahapan kedua tadi kan pembacaan jawaban termohon. Nah, apabila si pemohon ini mau mengajukan perbaikan, ini bisa, tetapi jangan sampai masuk pada tahapan yang kedua itu pembacaan jawaban termohon. Ya, jadi sebelumnya harus sudah disiapkan dan diajukan perbaikannya. Yang kedua adalah ketika terdapat penambahan atau pengurangan uraian materi permohonan, ini ketua majelis harus memastikan permohonan tersebut telah diparaf, telah ditandatangani, serta telah diberi materai. Harus dipastikan ini. Poin yang ketiga, syarat-syarat sebuah permohonan, sebuah perbaikan permohonan dapat dilakukan. Ini adalah perubahan atau pengurangan materi permohonan tersebut ini dapat diterima sepanjang tidak merubah petitum, sepanjang tidak merubah hal-hal yang dimohonkan. Misalnya pada permohonan saat diajukan ini petitumnya A, nah, ternyata setelah itu mengajukan perbaikan berubah jadi B, ini kan enggak ya. Ya, jadi bisa dilakukan sepanjang tidak merubah petitum atau hal-hal yang dimohonkan. Nah, yang poin keempat adalah majelis ini memberikan catatan-catatan perbaikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Dan selanjutnya, perbaikan atas permohonan oleh pemohon ini disampaikan pada adjudikasi tanpa mengganggu agenda adjudikasi yang telah dijadwalkan. Tidak boleh mengganggu ya Bu? Tidak boleh, kenapa? Karena dalam undang-undang pemilu ini kan sudah jelas diatur bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa proses pemilu ini kan 12 hari 12 hari kerja Mbak Wilda ya kalau untuk pemilu, 2 harinya untuk mediasi, 10 harinya untuk adjudikasi. Apabila ternyata si pemohon pihak pemohon ini mau mengajukan perbaikan tetapi lama ya, nanti kan pada akhirnya mengganggu
jadwal adjudikasi yang telah diagendakan. Sementara seperti yang kita bahas di awal, dalam adjudikasi ini ada beberapa tahap yang harus rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan. Jadi nanti bisa mengganggu jadwal tentang adjudikasi. Iya. Nah, Bu, terima kasih atas penjelasan untuk tahapan yang pertama tadi, Bu. Selanjutnya tadi Bu sudah sedikit menjelaskan terkait pembacaan jawaban termohon ya, Bu, untuk tahapan yang kedua. Bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, Bu, untuk tahapan yang kedua ini terkait tahapan pembacaan jawaban permohon. Pembacaan jawaban termohon, ya. Dalam jawaban termohon ini harus tersedia beberapa hal, ya, beberapa poin, beberapa ketentuan-ketentuan yang harus termuat. Ini tepatnya ada lima syarat yang harus termuat. Di antaranya adalah yang pertama, identitas lengkap termohon. Identitas lengkap termohon ini terdiri dari nama termohon, alamat termohon, atau kuasa hukumnya, disertai dengan nomor telepon kantor boleh, nomor seluler boleh, ya, serta alamat surat elektronik itu. Terus yang kedua, tenggang waktu pengajuan jawaban permohon. Sama ya, Bu, tadi dengan sebelumnya, jadi ada tenggang waktunya pastinya ya, Bu, ya? Iya, kalau tadi tenggang waktu tentang permohonan untuk diajukan, kalau ini tenggang waktu terkait jawaban termohon diajukan atau diberikan kepada Bawaslu, yaitu disampaikan paling lama 1 hari sejak berita acara mediasi ini tidak mencapai kesepakatan ditandatangani. Ya, jadi nggak boleh lama-lama. Setelah berita acara tentang mediasi tidak mencapai kesepakatan, ini 1 hari setelahnya jawaban termohon harus sudah masuk. Ya. Berikutnya adalah terkait tentang kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Tadi sudah kita kupas Mbak Wilda ya terkait kedudukan hukum. Yang poin keempat, harus tersedia dalam jawaban termohon adalah pokok permohonan pemohon. Serta yang terakhir adalah petitum, adanya petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh termohon. Jadi kalau di jawaban termohon ini petitumnya adalah hal-hal yang dimohonkan oleh pihak termohon. Kalau yang tadi oleh pihak pemohon. Iya. Nah, jawaban termohon ini, sahabat Bawaslu ya, ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia menggunakan formulir PSPP nomor 17 sebanyak 4 rangkap. Sebanyak 4 rangkap ini terdiri atas 1 rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 rangkap salinan yang ditandatangani oleh termohon atau kuasa hukumnya dalam bentuk soft copy dan dengan menggunakan format Word. Begitu Mbak Wilda. Ya, terima kasih Bu, sangat jelas dan dapat dipahami sekali ya sahabat Bawaslu Kota Tegal. Nah, tidak lupa saya untuk mengingatkan kepada sahabat Bawaslu Kota Tegal untuk jangan lupa subscribe dan like serta share video di YouTube Bawaslu Kota Tegal. Nah, untuk selanjutnya nambahin sedikit Mbak Wilda. Pak, silakan Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa waktu yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu ini adalah 12 hari. Setelah 2 hari digunakan untuk mediasi. Ya, tinggal 10 hari. Dan mestinya jadwal pelaksanaan adjudikasi pun sudah disampaikan kepada pemohon dan termohon termasuk pihak terkait. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya, alangkah lebih baiknya bahwa tahapan pembacaan pokok permohonan dari pemohon dan pembacaan jawaban atau tanggapan dari termohon ini bisa dijadikan satu tahapan.
Nah, sekiranya memang memungkinkan bisa efektif dilaksanakan, ini jadi satu. Jadi karena tahapan-tahapan lain seperti pembuktian itu kan juga memerlukan waktu yang agak lebih longgar juga, karena memang harus menghadirkan saksi ya, selain memeriksa keterangan pemohon dan termohon, biasanya juga diperlukan saksi yang dihadirkan oleh pemohon maupun termohon. Jadi untuk lebih efektifnya bisa menyatukan pada tahapan 1 dan kedua ini menjadi satu tahapan. Itu kalau memungkinkan ya Mbak Wilda. Saya kira itu Mbak Wilda. Terima kasih Pak. Ya, sahabat Bawaslu, kita memasuki ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan dari pihak terkait. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah Bu, bisa dijelaskan untuk tahapan yang ketiga ini Bu? Tanggapan pihak terkait Mbak Wilda ya. Ya. Tanggapan pihak terkait dalam adjudikasi ini pada beberapa proses adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang saya ikuti melalui media sosial ya, yang terjadi pada Bawaslu Kabupaten Kota yang lain, ini jarang sekali digunakan Mbak Wilda, jarang sekali digunakan, tetapi dalam perbawaslunya ada. Jelas aku diatur. Jelas diatur secara jelas bahwa tahapan tanggapan pihak terkait ini ada. Nah, apabila ada, maka tanggapan pihak terkait ini paling sedikit memuat tentang identitas pihak terkait nih, yang terdiri atas nama pihak terkait, alamat pihak terkait, nomor telepon, serta dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk. Berikutnya, kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Terus uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena pihak terkait ini kan merupakan pihak yang dimungkinkan ini akan mengalami kerugian akibat dikeluarkannya putusan oleh majelis sidang atau putusan dari Bawaslu. Nah, siapa saja yang bisa jadi pihak terkait? Ini adalah calon yang sudah terdaftar di KPU. Kita ambil contoh misalnya pada pemilu presiden dan wakil presiden Mbak Wilda ya. Apabila salah satu calon menjadi pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, maka calon satunya atau calon yang lain ini bisa jadi pihak terkait yang kemungkinan dapat dirugikan akibat dikeluarkannya putusan Bawaslu. Yang keempat yang harus ada dalam tanggapan pihak terkait ini adalah uraian jawaban atas pokok permohonan dari pemohon, serta terakhir adalah hal yang diminta untuk diputuskan. Ini dari pihak terkait Mbak Wilda ya. Nah, jika ada, ini tanggapan pihak terkait ini dituangkan dalam formulir PSPP nomor 8 paling lama pada persidangan adjudikasi kedua, diajukan paling lama pada persidangan adjudikasi kedua, tahapan kedua. Permohonan ini ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan bukti-bukti yang akan diajukan. Dibuat satu rangkap asli yang dibubui materai dan 4 rangkap salinan serta dalam bentuk soft copy dengan menggunakan format Word. Untuk buktinya ini nanti disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian permohonan dari pihak terkait. Baik Bu, terima kasih. Nah, sahabat Bawaslu, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahapan pembuktian. Kita sekarang akan ke narasumber kita yang kedua, Bapak Akbar Kusharyanto. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur dari 1 sampai 3 tahapan dalam proses adjudikasi penyelesaian sengketa ini Pak.
Nah, untuk tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu tahapan pembuktian nih Pak. Pak bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu semua agar sahabat Bawaslu ini dapat mempunyai gambaran nih Pak, hal-hal apa saja yang harus disiapkan dalam tahapan pembuktian ini Pak. Ya, matur nuwun Mbak Wilda. Tahapan pembuktian adalah merupakan tahapan keempat ya. Ya, keempat. Jadi dalam urutan tahapan diadjudikasi, tahapan pembuktian ini adalah merupakan tahapan keempat. Tapi sekali lagi, pengaturan jadwal terkait dengan penyelenggaraan proses adjudikasinya ini bisa saja ini adalah terjadi di hari ketika misalkan mendengarkan pembacaan pokok permohonan dari pemohon, dan tadi seperti yang saya sampaikan, pembacaan tanggapan dari termohon bisa dijadikan satu, ini bisa maju, atau ini bisa saja mundur ketika mungkin pembacaan pokok permohonan atau tahapan sebelumnya itu memang dilakukan satu persatu kan, seperti itu. Apa saja yang ada dalam tahapan pembuktian ini? Yang pertama adalah dilakukan dulu pengesahan alat buktinya. Nah, Harus jadi dengan disahkan ya, Pak, ya? leges, pengesahan alat bukti. Jadi alat bukti yang harus tersedia itu terdiri dari 4 rangkap ya. 1 rangkap kopi asli ya, yang dibubuhi meterai dan dileges di kantor pos. Jadi harus dileges di kantor pos, dan 3 rangkapnya adalah salinan serta dalam bentuk dokumen digital dengan format Word. Nah, dan yang kedua, dalam pembuktian ada jenis alat bukti. Yang pertama adalah harus ada surat ya sebagai objek sengketanya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur tadi. Di antaranya adalah surat keputusan ya atau berita acara dari KPU Kota Tegal ya, dan dokumen tertulis lainnya. Nah, ini wajib, ini penting harus ada. Yang kedua, keterangan pemohon dan termohon yang disampaikan pada sidang adjudikasi. Jadi sudah kan tadi tahapan pertama dan kedua tadi itu kan. Yang ketiga, harus ada keterangan saksi. Nah, siapa saksi itu ya? Saksi adalah orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri suatu peristiwa untuk didengar keterangannya dalam penyelesaian sengketa. Dan syarat-syarat menjadi saksi diantaranya adalah yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin ya, menikah ya. Yang selanjutnya adalah berakal sehat ya. Jadi tidak terganggu ingatannya, berakal sehat, tidak ada hubungan sedarah ya, dan semenda dengan pemohon atau termohon ya. Jadi kalau saksinya pemohon juga tidak boleh ada hubungan darah dengan pemohon. Apabila menjadi saksinya termohon juga tidak boleh ada hubungan darah dari termohon atau hubungan semenda. Saksi paling sedikit ada 2 orang ya. Boleh lebih, berarti kan boleh lebih. Paling sedikit 2 orang. Jadi saksi pada saat diminta keterangan dalam persidangan adjudikasi ya, saksi menerangkan apa yang dia lihat ya, apa yang dia dengar dan dialami sendiri, bukan mendengar dari orang lain, bukan menurut cerita orang lain. Jadi benar-benar dia berada di tempat kejadian, Mengalami sendiri ya Pak ya? Mengalami sendiri. Nah, apabila memang diperlukan ya, pemohon dan termohon dapat menghadirkan ahli untuk diminta keterangan. Jadi dimungkinkan jenis alat bukti ini ada keterangan ahli. Siapa ahli itu? Nah, ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, jadi ahli nanti juga bisa menginformasikan ya terkait alat buktinya gitu. Jadi misalkan
alat bukti yang dihadirkan juga terkait dengan informasi elektronik, nah, dokumen elektronik atau hasil cetakan lainnya. Lah itu nanti ahli yang berkompeten di bidang itu nanti akan memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi itu. Dan yang tidak kalah penting juga adalah pengetahuan majelis sidang. Nah, jadi majelis sidang juga harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan jenis alat bukti ini. Nah, Ya, terima kasih Pak. Nah, untuk tahapan selanjutnya nih Pak, kita masuk ke tahapan yang kelima. Dalam suatu proses tentunya ada suatu kesimpulan ya Pak ya. betul Mbak. Nah, begitu juga dalam tahapan adjudikasi ini. Nah, apa saja nih Pak yang harus termuat dalam tahapan kesimpulan di tahapan adjudikasi ini Pak? Jadi pada saat memasuki tahapan kesimpulan para pihak ya, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon ya dan termohon termasuk pihak terkait apabila ada untuk memberikan kesimpulan. Nah, yang pertama yang harus tersedia dalam kesimpulan ya dari pihak pemohon ya, yang pertama adalah identitas pemohon jelas ya, tentang jawaban atas permohonan ya. Yang kedua pembuktian ya, karena pemohon kalau dalam kalau dalam hukum pidana itu mendalilkan ya, mendalilkan, dia juga yang harus membuktikan itu. Pembuktian itu. Terus pokok kesimpulan yang disimpulkan oleh pemohon. Kemudian bukti termohon dan bukti pemohon. Ini juga harus ada. Pemohon juga mengutip keterangan saksi. Dari kesimpulan itu ya, dari persidangan saksi yang diminta keterangan itu, pemohon juga harus dapat mengutip keterangan saksi. Selanjutnya pokok kesimpulannya ya. Kesimpulan pokoknya apa? Dan yang terakhir hal-hal yang dimohonkan ya harus termuat lagi dalam kesimpulan pemohon itu. Yang kedua, pihak yang termohon ya, dalam hal ini tadi yang disebutkan Bu Nur adalah sengketa antara peserta dan penyelenggara. Tentunya berarti pihak termohonnya adalah KPU ya. Jadi apa saja yang harus tersedia, apa saja yang harus termuat dalam kesimpulan dari pihak termohon ini? Yang pertama adalah tentunya identitas termohon ya, jadi KPU-nya. Yang kedua, tenggang waktu mengajukan jawaban termohon. Nah, jadi apakah waktu mengajukan jawaban permohon itu sudah memenuhi ketentuan? Nah, itu harus dimuat dalam kesimpulan termohon ini. Kemudian kedudukan hukum pemohon. Nah, jadi termohon juga harus menguraikan kedudukan hukum pemohon. Nah, jadi kadang kadang termohon menganggap pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan. Jadi memang harus disampaikan dalam kesimpulan termohon ini. Jadi kedudukan hukum pemohon apakah sesuai dengan undang-undang ya? Apakah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang ketentuan ini? Nah, ini harus disebutkan oleh termohon. Selanjutnya kesimpulan termohon atas pokok permohonan pemohon. Nah, jadi termohon menyimpulkan, jadi pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon itu disimpulkan oleh pihak termohon. Dan yang terakhir, hal-hal yang dimohonkan oleh termohon. Nah, jadi misalkan pemohon biasanya kalau hal-hal yang dimintakan oleh termohon itu adalah kontra dari apa yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi misalkan pemohonnya itu meminta mengabulkan seluruh permohonan, misalkan diantaranya petitum yang pertama menghendaki ketika misalkan termohon telah
mendiskualifikasi ya, mengembalikan ya, atau agar pemohon dapat melanjutkan tahapan pemilu selanjutnya. Nah, itu biasanya termohon kontranya, jadi tidak mengabulkan putusan pemohon misalnya seperti itu. Jadi kadang seperti itu. Begitu Mbak Wilda. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah Pak, untuk tahapan yang terakhir nih Pak, dalam adjudikasi pasti ada suatu putusan ya Pak. Nah, putusan ini merupakan hasil akhir dalam suatu proses Pak. Nah dalam hal ini yaitu proses adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu Pak. Nah, apa saja nih Pak yang harus dilakukan oleh majelis sebagai pimpinan sidang dalam membuat suatu putusan Pak? Nih Mbak Wilda, matur nuwun pertanyaannya. Ada 2 tahapan dalam tahapan pembacaan putusan ini. Ada 2 yang ya Pak pertama, sebelum pembacaan putusan, majelis membuat pertimbangan majelis. Apa saja yang ada di dalam pertimbangan majelis ini? Yang pertama, majelis mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan. Jadi apakah tadi sudah disinggung Bu Nur nih, apakah tenggang waktu pengajuan permohonan dari pemohon ini memenuhi ketentuan ya, atau tidak? Nah nanti itu di dalam pertimbangan majelis harus termuat. Nah itu. Yang kedua, objek sengketa. Jadi objek sengketa yang diajukan oleh pemohon ini apakah sesuai ya? Apakah benar sesuai dengan yang diatur dalam aturan yang mengatur terkait dengan penyelesaian sengketa proses ini. Dan yang selanjutnya adalah kedudukan hukum pemohon. Ya, ini penting juga karena pemohon ketika tidak memenuhi legal standingnya ya sebagai pemohon, itu jelas akan mempengaruhi putusannya. Jadi majelis juga harus mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon ya, legal standingnya, apakah benar-benar pemohon ini sah ya sebagai pemohon. Dan yang terakhir adalah kewenangan Bawaslu sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nur ya, terkait dengan penyelesaian sengketa proses ini. Setelah membuat pertimbangan majelis membacakan putusan ya. Jadi pembacaan putusan ini boleh dihadiri oleh umum ya. Terbuka untuk umum. Boleh dihadiri oleh pemohon, termohon maupun pihak terkait. Nah, jadi mekanismenya dalam pembacaan putusan ini, yang pertama itu dibuka oleh ketua majelisnya. Selanjutnya secara bergantian ya, anggota majelis membacakan. Nah, setelah sampai pada amar putusan, kembali lagi ke ketua majelis yang membacakannya. Jadi ada beberapa jenis putusan Mbak Wilda. Apa saja Pak? Nih, sahabat Bawaslu ini harus memahami ini. Ada 3 jenis putusan dalam tahapan adjudikasi ini ya. Yang pertama, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi misalkan pemohon mengajukan 3 petitum atau 2 petitum ya, ini semuanya ditolak oleh majelis adjudikasi. Yang kedua, ada mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Jadi dari 2 atau 3 itu dikabulkan sebagian. Nah, dan yang terakhir adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kabulkan semua. Nah, jadi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Jadi dari 2, 3 atau berapa yang diajukan permohonannya oleh pemohon itu dikabulkan semuanya. Begitu Mbak Wilda. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya serta Ibu. Tak terasa ya sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung acara Muciyu episode ke-15 kali ini. Nah, untuk sahabat Bawaslu semua yang jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bawaslu Kota Tegal, serta jangan lupa untuk ikuti kegiatan kita di kanal media sosial Bawaslu Kota Tegal. Nah, untuk sahabat Bawaslu Kota Tegal yang masih ingin bertanya terkait tema kita pada hari ini, bisa langsung mengetik
di kolom komentar di YouTube channel Bawaslu Kota Tegal. Nah, demikian Mociyuh Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Saya selaku host serta rekan-rekan yang bertugas di balik layar mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan untuk sahabat Bawaslu semua. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa sahabat Bawaslu semua.